Kebijaksanaan dan kekuatan akal Khadijah radhiyallahu anha. Memilih Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai suami yang kala itu masih miskin, sementara ia sendiri kaya raya yang menjadi incaran para lelaki kaya dan terhormat di tengah-tengah kaumnya, namun enggan menerima mereka. Sudah cukup menunjukkan kebijaksanaan, kecerdasan, dan kekuatan akalnya. Melalui kebijaksanaan dan kekuatan akal, ia tahu bahwa kejantanan sempurna, kemuliaan sifat kesatria, dan watak yang lurus jauh lebih baik dari kekayaan materi dan harta benda yang pasti akan lenyap. Khadijah adalah sosok wanita dengan hati penuh kasih. Dalam sebuah pertemuan dipenuhi cahaya Rabbani, Muhammad SAW berbincang bersama Khadijah. Suara beliau menyentuh relung hati Khadijah. Hikmah yang keluar dari kedua bibir beliau mengisi rohani Khadijah dengan aliran kebahagiaan, membawanya naik melebihi wujud nyatanya, dan membuatnya terasa berada di ufuk terang penuh cahaya. Di saat-saat seperti ini, datanglah Maula Khadijah dan berkata, "Wahai tuanku, Halimah binti Abdullah bin Harith As-Sa'diyah ingin masuk," kata Rasulullah SAW. Mendengar nama Halimah As-Sa'diyah, hati beliau berdetak rindu. Kenangan-kenangan manis mencuat ke permukaan benak beliau, kenangan-kenangan seorang wanita yang beliau cintai. Beliau teringat kawasan padang luas Bani Sa'ad dan masa-masa beliau disusui di sana, saat-saat penuh dengan perasaan bahagia, saat-saat masih kecil seperti tatapan mata atau lebih cepat. Hari-hari beliau tumbuh dewasa di antara dua lengan dan asuhan Halimah. Khadijah menghampiri untuk mempersilakan Halimah masuk, karena selama ini beliau sering bercerita kepadanya tentang Halimah. Cerita yang meneteskan cinta, kasih sayang, kehangatan, dan kemuliaan. Kala tatapan beliau tertuju pada Halimah, suara beliau nan lembut menyentuh telinga Khadijah kalau beliau memanggil Halimah dengan kerinduan cinta. "Ibu, ibu." Khadijah menatap Rasulullah. Beliau membentangkan baju beliau sebagai hamparan untuk Halimah. Beliau mengusap Halimah dengan kasih sayang yang meluap. Kebahagiaan terpampang di wajah beliau. Kebahagiaan terpancar di kedua mata beliau. Seakan ibu kandung beliau, Aminah binti Wahab, telah bangkit dari kubur. Dalam pertemuan hangat antara Rasulullah SAW dengan Halimah, beliau menanyakan kondisinya. Halimah mengeluhkan kerasnya kehidupan dan kekeringan yang melanda padang luas Bani Sa'ad, mengeluh kesulitan hidup dan getir kemiskinan. Beliau berkenan untuk membantunya. Setelah Nabi SAW berbicara dengan sang istri, Khadijah yang jelas sekali tersentuh oleh kondisi Halimah, ibu susuan Nabi SAW. Kondisi sulit yang menimpanya dan juga kaumnya. Rasa iba hati Khadijah memancarkan kasih sayang dan cinta. Dengan rela hati, Khadijah memberinya 40 ekor kambing dan seekor unta yang membawa air. Khadijah juga memberikan bekal seperlunya untuk ia bawa pulang ke padang luas kampung halamannya. Khadijah radhiyallahu anha siap selalu untuk memberikan segenap harta benda demi menyenangkan sang suami, Muhammad SAW. Beliau berterima kasih atas kemurahan hatinya. Setelah itu, beliau berlalu untuk menyerahkan pemberian Khadijah kepada ibu susuan beliau. Seperti itulah rumah tangga penuh berkah yang berdiri tegak di atas pondasi kasih sayang dan cinta. Khadijah selalu berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan hati Al-Habib Rasulullah SAW. Suatu ketika, Nabi pulang, lalu istri beliau yang penuh kasih itu menyampaikan kabar gembira besar. Ia memberitahukan kepada beliau bahwa ia sedang hamil. Hati beliau pun terguncang bahagia mendengar kabar gembira tak ternilai ini. Khadijah sangat bahagia dan senang, karena ia merasa bahkan yakin suaminya suatu hari nanti akan memiliki kedudukan yang besar. Oleh karenanya, ia mendambakan diberikan anak dari beliau. Saat-saat bahagia itu akhirnya tiba. Kala Khadijah melahirkan anak pertama, ia adalah Qasim, yang dengan nama ini beliau dipanggil dengan kunyah Abu Qasim. Setelah itu, keturunan beliau lahir dengan silih berganti. Setelah Qasim, Khadijah melahirkan Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ini terjadi sebelum masa nubuwah. Setelah masa nubuwah, Khadijah melahirkan Abdullah yang disebut sebagai At-Tayyib atau lelaki yang baik.
dan At-Tahir, lelaki yang bersih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan tentang anak-anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari rahim wanita suci dan banyak anak, Khadijah radhiyallahu anha. Ia berkata, Khadijah melahirkan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan untuk Rasulullah, yaitu Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, dan Ruqayyah. Adapun Ibrahim, ia berasal dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Semua anak laki-laki beliau meninggal dunia saat masih kecil. Sementara anak-anak perempuan beliau, mereka semuanya menjumpai Islam, masuk Islam dan berhijrah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Utsman bin Affan. Zainab menjadi istri Abu As bin Rabi'in bin Abdi Syams. Fatimah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Semua anak perempuan meninggal dunia di masa hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memandang keluarga beliau yang diberkahi dengan lapang dada karena mereka semua menjalani hidup yang tenang dan indah di puncak kebahagiaan. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang teladan, tahu bagaimana cara menyenangkan hati suami dan anak-anak. Semakin lama bergaul dengan Al-Habib, cinta dan rasa kagumnya semakin bertambah. Karena beliau adalah ahli ibadah dan zuhud, hati dan seluruh tubuhnya bergantung kepada Allah. Dari rumah tangga yang diberkahi inilah Fatimah lahir. Sosok yang berikutnya menjadi pemimpin kaum wanita penghuni surga. Ibu Hasan dan Husain, 2 pemimpin para pemuda penghuni surga, istri salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sungguh sebuah rumah tangga yang diberkahi yang menebar berkah dan aroma wangi iman ke seluruh alam. Khadijah adalah orang pertama yang sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para periwayat sirah nabawiyah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat kepada Rasulnya ketika menurunkan wahyu pertama kepada beliau. Khadijah meraih keutamaan lebih dahulu mengerjakan sholat dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia adalah orang yang pertama yang sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ulama menyebutkan bahwa ketika sholat diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada beliau saat beliau berada di dataran tinggi Mekah. Jibril kemudian menghentakkan kaki ke tanah di sisi lembah, lalu mata air memancar dari tempat tersebut. Jibril kemudian wudhu, sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan. Jibril memperlihatkan kepada beliau bagaimana cara bersuci untuk sholat. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudhu seperti ia melihat Jibril berwudhu. Setelah itu, Jibril sholat mengimami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat mengikuti Jibril. Lalu setelah itu Jibril pergi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian pulang ke Khadijah. Beliau kemudian berwudu di hadapannya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara bersuci untuk sholat seperti Jibril memperlihatkan cara bersuci kepada beliau. Setelah itu, Khadijah berwudu seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau sholat mengimami Khadijah seperti Jibril sholat mengimami beliau. Lalu Khadijah pun sholat mengikuti beliau. Sabar dan mengharap pahala. Khadijah radhiyallahu anha melihat gangguan dan penghinaan yang dihadapi Al-Habib. Ia membantu, meneguhkan hati dan meringankan beban berat perilaku kaum Quraisy yang beliau rasakan. Atas sikapnya ini, Khadijah radhiyallahu anha menjadi teladan besar dan tiada duanya, bahkan sebagai teladan bagi setiap muslimah yang bersuami seorang dai. Untuk meringankan ujian-ujian yang dihadapi, ujian-ujian yang membuat orang penyabar pun kebingungan. Para laki-laki dan wanita sama-sama memerangi dakwah Islam dan perdamaian di Mekah yang diserukan Al-Habib Al-Mustafa. Sejumlah laki-laki dan wanita Bani Umayyah, juga sejumlah laki-laki dan wanita dari kalangan Bani Makhzum dikenal sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil binti Harb, si wanita pembawa kayu bakar, istri Abu Lahab, termasuk salah satu di antara mereka yang sangat memusuhi Nabi Islam. Ia memanfaatkan suaminya, Abu Lahab, untuk membendung siapapun di jalan Allah dari kebenaran yang diturunkan. Hingga ada satu surat Al-Quran penuh yang turun terkait pasangan suami istri ini. Surat yang membeberkan aib keduanya dan mengancam neraka yang apinya berkobar-kobar kepada keduanya. Tentu wajar dan bisa diperkirakan jika Ummu Jamil menumpahkan api amarah kepada Khadijah dan berupaya untuk membuat berbagai penghalang guna mencegah perjalanan risalah Islam. Ia meminta kedua anaknya untuk membatalkan pernikahan mereka berdua dengan kedua putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam demi menggebosi dakwah Rabbani.
juga melemahkan Muhammad dan Khadijah, sekaligus kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah berkehendak memuliakan kedua putri Rasulullah dan melindungi keduanya dari rumah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, si wanita pedengki. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah binti Rasulullah. Saat Ruqayyah meninggal dunia, Utsman menikah dengan saudarinya, yaitu Ummu Kulthum, hingga Utsman pun disebut Zunnun, atau yang berarti pemilik dua cahaya. Kala kaum Quraisy melihat agama Rasulullah kian berkembang dan segala sesuatunya kian meningkat, mereka sepakat menggalang perjanjian untuk tidak berbesanan, tidak berbicara, dan tidak duduk bersama Bani Abdul Muthalib dan Bani Abdi Manaf sampai mereka menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Kesepakatan ini mereka tuangkan dalam sebuah lembaran, lalu mereka menggantungnya di atap Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Muthalib bergabung, baik yang mukmin ataupun yang kafir, kecuali Abu Lahab yang bergabung dalam barisan kaum kafir Quraisy dalam memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan golongan beliau tertahan di bukit-bukit Abu Thalib selama 3 tahun karena kaum musyrikin sepakat mencegah pasokan makanan dari mereka, sehingga mereka tidak punya persediaan makanan selain daun pepohonan. Sampai-sampai mulut mereka terluka, mereka mengalami kepayahan, hingga orang-orang mendengar tangisan anak-anak dan teriakan para wanita di balik perbukitan. Ketika kafilah dagang datang ke Mekah, seorang di antara para sahabat datang ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk keluarga. Lalu Abu Lahab menghampiri. Ia berkata, "Wahai para pedagang, tinggikan harga barang kalian terhadap para sahabat Muhammad, agar mereka tidak mendapatkan barang apapun dari kalian. Kalian sendiri sudah tahu harta dan kesetiaanku untuk memberikan jaminan. Aku menjamin kalian tidak akan rugi." Para pedagang menuruti kata-kata Abu Lahab. Mereka menaikkan harga barang berlipat-lipat hingga orang muslim pulang tanpa membawa makanan apapun, sementara anak-anaknya menangis kelaparan. Para pedagang menemui Abu Lahab. Abu Lahab kemudian memborong semua barang-barang dagangan yang mereka bawa, seperti makanan dan pakaian, dengan memberikan keuntungan lebih, hingga orang-orang mukmin dan mereka yang ikut dalam barisan beliau kelaparan dan tidak memiliki pakaian. Sebenarnya, kaum Quraisy dalam menyikapi pemboikotan ini antara suka dan tidak. Derita-derita yang dialami kaum muslimin membuat sebagian orang Quraisy yang punya kasih sayang merasa sedih, hingga ada di antara mereka membawa bekal makanan yang ditaruh di atas unta. Lalu unta itu dipukul agar berjalan ke arah bukit-bukit orang-orang yang terkepung, agar bahan makanan tersebut sampai ke tempat mereka untuk sedikit meringankan kemiskinan dan kelaparan yang mereka alami. Setelah itu, sejumlah orang Quraisy berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian ini. Yang berupaya mengupayakan hal ini adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah. Ia pergi menemui Mut'im bin Adi dan sejumlah orang Quraisy lainnya. Lalu, mereka menyepakati upaya tersebut. Namun, perintah Allah telah mendahului mereka, karena Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa Allah mengirim rayap-rayap untuk memakan lembaran berisi syarat-syarat yang zalim, hingga tidak ada yang tersisa dari lembaran tersebut selain satu kalimat, yaitu, "Dengan namamu ya Allah." Bani Hashim dan Bani Muthalib kembali lagi ke Mekah dan perdamaian itu pun tercapai, meski Abu Jahal tidak setuju. Ibunda Khadijah tetap mendukung Rasulullah SAW, turut merasakan gangguan kaum beliau bersama beliau dengan jiwa ridho, sabar, dan mengharap pahala, hingga Allah menuntunkan putusannya terkait pemboikatan yang zalim dan pahit ini. Pemboikotan berakhir. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha keluar dari pemboikotan sebagai pemenang karena kesabarannya untuk meniti jalan hidup bersama Rasulullah sebagai seorang istri yang terpercaya, setia, tulus iman, dan bersabar dengan baik. Karena keteguhan menghadapi kesulitan besar ini, Allah menjadikannya termasuk para pemilik kedudukan tinggi di akhirat dan menjadikan mereka para pemimpin di dunia. Itulah balasan orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril datang kepada Rasulullah. Saat itu Khadijah berada di dekat beliau. Jibril lalu berkata, "Sungguh Allah mengucapkan salam kepada Khadijah." Khadijah kemudian berkata, "Allah lah yang maha pemberi keselamatan. Semoga kesejahteraan juga terlimpah kepada Jibril. Semoga kesejahteraan, rahmat, dan berkah Allah juga semoga terlimpah kepadamu."
Setelah Nabi SAW dan para sahabat keluar dari perkampungan Abu Thalib akibat pemboikotan kaum Quraisy, musibah dan kesedihan datang menghampiri beliau secara silih berganti karena paman beliau, Abu Thalib, yang selama ini membela dan mendukung beliau, meninggal dunia. Musibahnya bukan karena ia meninggal dunia saja, tapi ia juga meninggal dunia dalam keadaan kafir. Meski Nabi SAW terus menyampaikan dakwah kepadanya hingga detik-detik terakhir hidupnya. Diriwayatkan dari Musayyib, ia berkata, saat Abu Talib hampir mendekati ajal, Nabi SAW datang menjenguk. Beliau mendapati dekatnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Rasulullah kemudian berkata, Paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan kujadikan hujah untuk membelamu di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, Abu Talib, memangnya kamu membenci agama Abdul Muthalib? Rasulullah terus menyampaikan dan mengulang-ulang kata-kata itu kepada Abu Talib, hingga Abu Talib menuturkan kata-kata terakhir. Ia sendiri tetap memeluk agama Abdul Muthalib. Ia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW kemudian berkata, sungguh, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Saat itu turunlah ayat At-Taubah 113. Allah juga menurunkan ayat terkait Abu Thalib. Ia berfirman kepada Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat 58. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum Quraisy mendapatkan kesempatan besar untuk menyakiti Nabi SAW. Karena orang yang selama ini melindungi beliau sudah tiada. Salah seorang lemah akal dari kalangan Quraisy kemudian melemparkan tanah ke kepala Nabi SAW. Hingga beliau berkata, orang Quraisy tidak pernah menyakitiku dengan sesuatu pun yang tidak aku sukai sampai Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun 10 kenabian, tepatnya 6 bulan setelah keluar dari perbukitan karena pemboikotan kaum Quraisy. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah nanti akan lanjut di bagian 3. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman. Insya Allah.